Halo Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi sama Pak Guru Today dalam pengembangan diri MIPA. Nah, langsung saja pada minggu ini kita akan membahas tentang perkembangan, pertumbuhan, dan perkembangbiakan makhluk hidup. Nah, tapi khususnya hari ini Pak Guru akan membahas tentang perkembangbiakan hewan. Nah, bagaimana sih perkembangbiakan hewan? Nah, yuk simak penjelasan Pak Guru berikut ini. Tapi sebelum itu, nah yuk kita bahas dulu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang yang namanya simbiosis. Simbiosis itu terdiri dari 3 jenis ya. Yang pertama itu ada simbiosis mutualisme, adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Kemudian yang kedua ada simbiosis komensalisme, yaitu adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana yang satu diuntungkan dan yang lagi satu itu tidak diuntungkan maupun dirugikan. Dan yang terakhir itu ada simbiosis parasitisme, adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang dimana satunya diuntungkan dan yang satunya lagi dirugikan. Nah, kemudian minggu lalu juga Pak Guru sempat bertanya nih pada lembar pengamatannya, apakah hubungan antara kutu anjing dan anjing merupakan simbiosis parasitisme? Jawabannya iya, tentu ya, karena kutu anjing memperoleh makanan atau memperoleh keuntungan dari menghisap darah si anjing. Sedangkan anjing sendiri mengalami kerugian berupa kehilangan darah dan menderita gatal-gatal. Nah, itu tadi pembahasan Pak Guru tentang materi kita pada minggu lalu. Sekarang langsung saja kita menuju pada materi kita minggu ini, yaitu tentang pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan makhluk hidup. Pertumbuhan adalah proses yang ditandai oleh adanya pertambahan ukuran, volume, berat suatu organisme. Sedangkan perkembangan merupakan suatu proses menuju keadaan yang lebih sempurna. Dan yang terakhir, perkembangbiakan merupakan cara makhluk hidup untuk menambah dan mempertahankan jenisnya. Pada hewan, proses perkembangbiakannya dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, itu adalah secara generatif atau secara perkawinan atau melalui perkawinan, sedangkan yang kedua itu adalah secara vegetatif atau tanpa perkawinan. Nah, pertama yang akan Pak Guru bahas itu adalah perkembangbiakan hewan secara generatif. Secara generatif, perkembangbiakan hewan dapat dibedakan lagi menjadi 3. Nah, yang pertama itu ada secara bertelur atau ovipar. Kemudian yang kedua ada beranak atau vivipar. Dan yang ketiga itu adalah bertelur dan beranak atau sebutannya ovovivipar. Nah, contoh hewan yang melakukan perkembangbiakan secara bertelur itu contohnya ada ayam. Kemudian kalau misalkan yang beranak itu contohnya adalah anjing. Sedangkan yang berkembangbiak dengan cara bertelur dan beranak adalah ikan hiu. Berikutnya adalah perkembangbiakan hewan secara vegetatif atau tak kawin. Nah, perkembangbiakan ini dapat dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama itu adalah secara tunas, kemudian membelah diri, dan juga fragmentasi. Untuk hewan yang dapat berkembang biak dengan cara tunas, itu contohnya adalah hidra, seperti yang kalian lihat pada gambar yang Pak Guru tayangkan. Kemudian untuk yang dapat berkembang biak dengan membelah diri, itu adalah amuba. Dan yang terakhir, yang dapat berkembang biak dengan cara fragmentasi adalah bintang laut. Nah, sekarang giliran kalian di rumah. Coba anak-anak lakukan kegiatan pengamatan. Amati lingkungan sekitar rumahmu atau mungkin sekitar lingkunganmu. Temukanlah beberapa hewan di sekitarmu. Tulislah pada tabel pengamatan dan tentukan bagaimana cara perkembangbiakannya.
Kemudian, jawablah pertanyaan yang diberikan pada lembar pengamatan dan tulis kesimpulan hasil pengamatanmu. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti pengembangan diri MIPA pada minggu ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Pak Guru tunggu hasil pengamatan kalian. Nah, mudah-mudahan kalian memperoleh hasil yang memuaskan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Pak Guru tutup pertemuan hari ini dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.